Peristiwa pemberian makan 5.000 orang itu adalah peristiwa yang sudah sangat lazim dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Selalu kalau kita dengarkan ini, kita pasti menganga dan pasti kita katakan wah luar biasa, sampai bisa masuk lalat di mulut kalau cerita ini kalau diceritakan untuk sekolah minggu. Siapa yang menganga berarti masih sekolah minggu? Kalau diceritakan untuk sekolah minggu, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini akan membuat sekolah minggu menganga. Tapi tentu orang-orang dewasa seperti kita katakan ya, ada beberapa hal yang muncul. Ada yang berkata bahwa itu dalam penafsirannya, kemudian Yesus hanya memberi komando lalu orang banyak itu mengumpulkan sendiri makanannya, lalu jumlahnya menjadi tumbonya atau bekalnya masing-masing dalam jumlahnya menjadi banyak dan akhirnya bersisa. Tapi kalau dipikir-pikir, cerita ini dengan lantang menjelaskan bahwa 5 roti dan 2 ikan dari situ bakul itulah murid-murid mengambil. Jadi tidak terjadi lalu dibagi-bagikan. Jadi tidak terjadi proses menjadi banyaknya secara tiba-tiba karena dari bekal masing-masing. Tidak perlu meragukan mujizat. Karena mujizat itu hal yang tidak bisa diragukan. Kalau dia diragukan maka seluruh mujizat itu tidak akan pernah jadi. Alasan pertama mujizat tidak jadi adalah ketika seseorang ragu. Dan begitu banyak orang yang ragu dalam hidupnya sehingga dia tidak pernah bisa melihat mujizat. Mujizat sebenarnya karena dia hampir ditabrak mobil tapi beda sedikit saja tidak ditabrak. Lalu dikatakan mujizat itu. Tapi dikatakan tidak, kebetulan saja itu saya tidak ditabrak. Selalu ada kebetulan bagi orang-orang yang tidak percaya mujizat. Peristiwa pemberian makan 5.000 orang ini diyakini sebagai peristiwa yang kemudian di sana dibangun sebuah gereja namanya gereja pelipat gandaan. Gereja pelipat gandaan, di mana orang-orang mengklaim bahwa di tempat itu Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan sampai menjadi sisanya 12 bakul. Kalau dihitung-hitung, berapa besar biaya untuk memberi makan 5.000 orang? Kalau kita membaca secara detail, maka kita akan menemukan di Injil Markus menceritakan bahwa untuk memberi makan 5.000 orang itu butuh 200 dinar. Dan biaya 1 hari kerja di sana waktu itu 1 hari adalah 1 dinar. Kalau 200 dinar itu berarti bahwa 200 dinar. Kalau di sini upah 100.000, maka itu 20 juta. 1 kali makan. Maka pantaslah kalau murid katakan usir saja mereka, suruh mereka pergi untuk cari makanan. Dari mana dapat uang 20 juta di waktu yang sangat kasib itu? Lalu kemudian di mana? Suruh mereka ke desa-desa lalu biarkan mereka itu. Biarkan mereka mencari makan sendiri. Biaya 20 juta bukan biaya yang murah untuk waktu itu. Nah, ada beberapa hal yang membuat sehingga peristiwa mujizat terjadi. Tapi saya mau bertanya dulu. Apa yang saudara pahami atau apa yang saudara tahu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Saya kasih waktu 2 menit. Apa yang saudara tahu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Belas kasihannya, 1 pendapat. Ada lagi? Menunjukkan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah sumber dari segala berkat. Kalau pengetahuan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang adalah pengetahuan dasar dari kehidupan orang percaya, dan hampir semua tahu. Kalau paling tidak ya tahu ya, nyanyiannya. Kalau ditanya apa yang Anda ketahui. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, apa yang Anda imani dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang? Kalau hanya tahu tanpa iman, maka dia menjadi cerita yang hambar tak berguna. Tetapi cerita memberi makan 5.000 orang itu, apa yang kita imani dari situ? Pertama, bahwa di masa sulit jangan usir. Jangan lari dari masalah. Di masa sulit bawa kepada Yesus. Kita banyak mengalami hal yang berbeda. Di masa sulit sarubeba tahu pilihan pertama yang dilakukan oleh murid-murid adalah melepaskan tanggung jawab. Suruh mereka pergi guru, suruh cari makanan sendiri. Guru tidak melakukan itu, dia bertanggung jawab. Tidak, beri dia makan 20 juta. Tidak punya apa-apa. Murid-murid ini orang miskin.
Sehingga mental miskin itu melekat pada dirinya. Di hadapannya ada Sang Maha Tabib, tapi mereka berpikir tidak akan ada kesembuhan. Di hadapannya ada sumber segala berkat, tapi mereka tidak tahu bahwa sumber berkat itu bisa melakukan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam mental miskin. Mental miskin itu tidak melihat berkat. Selalu tidak. Ya, dia kakak, tidak ada apa-apa, maaf, dan seterusnya. Itu mental miskin. Mental miskin itu harus diputuskan dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau untuk baptisan hari ini 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan Yesus, jangankan itu anakmu 2. Yakinilah bahwa peristiwa hari ini akan memberi pelajaran bagi saudara berdua dalam keluarga, suami dan istri, 2 keluarga ini, bahwa kalau hari ini dibaptisan anak saudara, saudara mendengar bahwa Yesus mampu memberi 5.000 orang dan masih ada sisa 12 bakul, masakan dia tidak bisa memberi makan kehidupan untuk anak-anakmu? Kita harus meyakini itu. Kita percaya bahwa dia mampu melakukan peristiwa itu. Peristiwa ini bukan catatan sejarah, tapi peristiwa ini adalah catatan iman. Sudahkah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keluargamu? Yakinkah bahwa Tuhan juga sudah melakukan peristiwa ini, bahwa Yesus memberi makan saudara sepanjang kehidupan saudara? Ataukah hanya peristiwa ini catatan sejarah saja dan engkau merasa bahwa ini tidak pernah terjadi dalam keluargaku? Yesus tidak memberi makan saya, mau saya seperti juga waktu itu. Kalau itu belum kau rasakan, dengarkan ini. Pertama, kalau engkau baru mengetahui bahwa peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu baru terjadi di Alkitab dan belum terjadi dalam kehidupan, maka dengarkan baik-baik ini. Dudukkan mereka di rumput. Setelah duduk, izinkan mereka menyaksikan bagaimana Yesus meminta berkat. Tenangkan dulu orang banyak ini. Tenangkan 5.000 orang ini. Tenangkan perempuan dan anak-anaknya. Lalu kemudian beri kemari 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu dengan disaksikan seluruh orang banyak. Kenapa? Berdiri saja sudah cukup. Duduklah mereka di rumput sebagai wujud ketaatan. Maksudnya apa? Supaya mereka bisa melihat bagaimana Yesus mengangkat itu dan berdoa untuk kemudian dari situ mendapat berkat. Ada sebuah keyakinan yang besar. Mereka yang tidak percaya katakan, keluar sebelum berkat. Nah, belum tentulah jadi itu. Sudah, pulang saja. Tetapi peristiwa itu terjadi kenapa? Karena seluruh orang itu tunduk pada aturan. Mereka tenang. Lalu kemudian duduk dengan rapi. Lalu kepada mereka dibagi-bagikan. Bukan makan jalan ini. Bukan makan jalan. Dibagi-bagikan. Artinya diberi berdasarkan porsi masing-masing. Kalau ambil sendiri lain. Dibagi-bagikan. Sehingga ada sisanya. Itu. Apakah saudara sudah mengimani itu? Peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Ukur kehidupan kita. Saya ini sudah 46 tahun. Kalau dihitung, Yesus memberi makan kepada saya sudah melebihi mujizat yang dilakukan dalam bacaan ini. Saya ini 45 tahun. Kalau dihitung, dia sudah melakukan mujizat lebih dari yang dilakukan dalam bacaan ini. Artinya apa? Mari, ke depan akan banyak masalah. Ketika teknologi makin maju, pergumulan-pergumulan akan muncul. Sehingga seluruh masalah tidak lagi akan kita lihat sebagai mujizat. Seluruh penyelesaian hidup ini kita tidak akan pernah lagi melihat mujizat. Karena hanya orang-orang percayalah yang mampu melihat mujizat. Hadapi masalah yang rumit, caranya serahkan pada Tuhan. Banyak masalah bisa diselesaikan dengan kemampuan sendiri, tapi sisanya bukan berkat. Saya ulangi, banyak masalah bisa dilakukan dengan kemampuan sendiri. Banyak masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan dana dan daya dari kehidupan kita atau dari potensi kita, tapi sisanya belum tentu berkat. Sisanya bisa masalah yang baru, sisanya bisa utang yang baru, sisanya bisa pergumulan yang baru.
Tetapi jikalau Tuhan yang menyelesaikan masalahmu, Dia juga meninggalkan sisa. Sisanya adalah apa? 12 bakul berkat. Untuk itu, mari belajar menyelesaikan masalah dengan mengandalkan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan saudara berdua, Bapak Gev dan Bapak Kesen, Mama Gev dan Mama Kesen akan penuh dengan tantangan dan pergumulan. Apalagi sebagai keluarga yang muda, ada banyak tantangan. Saya sudah sampaikan di pastoral bahwa tidak bisa bilang saya belum bapak, sudah kaum bapak. Malu kalau ada persekutuan kaum bapak baru tidak hadir. Malu kalau ada persekutuan ibu baru Anda tidak di sana. Kecuali kalau ada hal-hal prinsip yang Anda tidak bisa kerjakan. Kenapa? Karena itulah pendidikan paling prinsip. Ada banyak orang pintar berbicara tapi tidak mampu melakukannya, sehingga dia terjebak dari apa yang dikatakan. Keteladanan yang paling penting. Akhir dari khotbah itu, berkatanya mujizat Tuhan hanya engkau bisa lihat kalau engkau percaya. Dan kalau engkau percaya bahwa anak-anakmu akan kau bawa kepada Tuhan, maka Tuhanlah sepenuhnya akan memberi dia makan dan minum serta kebutuhan-kebutuhannya. Hanya saja tanggung jawabmu adalah Tuhan katakan duduklah engkau, ikuti seluruh aturan, maka engkau juga akan menjadi saluran berkat bagi anak-anakmu, sebab engkau meninggalkan teladan. Amin.